Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua, sahabat ACT Consulting Internasional dimanapun berada. Bertemu kembali di pagi hari ini, Bapak dan Ibu, di acara Ag Insight dengan saya, Vina, di mana kita akan membahas topik-topik yang menarik terkait tentang culture. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah, di pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu terkait tentang 10 Step of Culture Transformation. Saya akan share untuk beberapa bahan di sini. Ya, semoga sudah terlihat. Nah, di sini, pagi hari ini, kita akan membahas terkait tentang bagaimana memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada penggerak ya, tim budaya yang ada di organisasi. Nah, di sini merupakan bagian ya dari 10 Step of Culture Transformation yang sudah kita bahas ya dari minggu ke minggunya. Oke, mungkin saya di sini mengulas sedikit kembali, Bapak dan Ibu, terkait tentang consulting perspektif, di mana di dalam suatu organisasi pasti ada misi, visi, dan tujuan yang akan dicapai. Di mana misi, visi, dan tujuan ini diturunkan melalui transformasi budaya dan juga transformasi bisnis di sini. Kalau kita lihat transformasi bisnis di sini diturunkan mulai dari ada struktur begitu, lalu ada strategi dan sistem ya yang ada di organisasi. Tapi yang penting yang perlu kita ingat bahwa di sisi kiri yang terkait tentang transformasi bisnis itu digerakkan oleh people atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang mungkin kita sering luput ya bahwa ada people atau orang-orang yang menggerakkan dari sisi kiri ini. Nah, makanya kita lihat di sini pentingnya untuk kita menyeimbangkan juga terkait tentang transformasi budaya, di mana di transformasi budaya ada yang terkait tentang belief, begitu ya, terkait tentang values, nilai-nilai organisasi, dan nanti outputnya terkait tentang behavior ya, perilaku yang ada di organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, antara transformasi bisnis dan transformasi budaya, di tengah-tengahnya ada leader begitu ya, pimpinan yang menyeimbangkan antara transformasi bisnis dan budaya agar berjalan dengan seimbang. Outputnya apa? Outputnya agar kita dapat melakukan eksekusi dan juga mendapatkan performance yang lebih baik untuk organisasi ke depannya. Nah, inilah consulting perspektif di mana kalau kita lihat di sini, kita akan lebih fokus ya nantinya untuk membahas hal-hal yang ada di sebelah kanan nih terkait tentang transformasi budaya. Oke. Nah, kalau kita lebih dalami lagi, Bapak dan Ibu, terkait tentang transformasi budaya, nah di sini kalau kita lihat proses transformasi budaya itu mengacu ya kepada tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk membentuk keyakinan nih, belief ya, dan nilai-nilai yang dianggap penting, values ya, nilai-nilai yang hidup di suatu organisasi, living di suatu organisasi, sehingga terefleksilah di dalam perilaku ataupun behaviornya. Nah, kumpulan dari perilaku semua anggota organisasi itulah yang kemudian nanti membentuk yang kita sebut sebagai budaya ataupun culture. Nah, ini sedikit penghantar ya sebelum kita masuk ya tadi ke tahap yang terkait tentang bagaimana memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada penggerak tim budaya yang ada di organisasi kita. Oke. Nah, di sini kita mulai. Kalau kita mengulas kembali dari minggu ke minggunya terkait tentang culture transformation, kita membahas saat ini terkait tentang 10 step of culture transformation, yakni langkah-langkah ya yang digunakan dalam menggerakkan budaya yang ada di organisasi kita. Ini pendekatan yang dipunyai oleh ACT Consulting International yang kita bahas dari minggu ke minggunya. Kita masuk ke tahap yang kita sebut sebagai celebrate and appreciate the champion. Nah, kalau kita detailkan lagi, apa sih yang dimaksud begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Di sini terkait tentang celebrate and appreciate the champion. Terkait tentang bagaimana kita memberikan apresiasi
ataupun penghargaan kepada tim budaya hingga change agent yang berkontribusi dalam penanaman nilai organisasi. Karena kita sudah menjalani nih dari tahap 1, 2, 3 sampai dengan yang minggu lalu terkait tentang tahap yang ke-8. Nah, sekarang bagaimana ya untuk memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada tim budaya. Nah, mungkin ada ya beberapa yang ada di sini telah menjalankan ya bagaimana untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terkait kepada tim budaya yang telah menggerakkan ya dan juga para change agent, change leader begitu ya yang sangat aktif dan masif ya dalam membangun nilai organisasi. Nah, kita masuk di sini why-nya dulu nih Bapak dan Ibu. Kenapa sih sebetulnya agen perubahan yang kita lihat di sini mungkin ada beberapa faktor ya yang membuat dia gagal gitu ya dalam menjalankan eksekusi program budaya yang ada di organisasi kita. Nah, mungkin kita sebagai praktisi ya, SDM, tim HR begitu ya, kalau melihat di sini kenapa pentingnya agen perubahan dan kenapa potensi mereka gagal dalam melaksanakan program budaya. Nah, di sini ada beberapa hal yang telah dirumuskan ya oleh SCT Consulting. Mulai yang pertama itu terkait tentang kejelasan tugas, tanggung jawab, KPI, dan masa berlakunya para change agent. Lalu, apakah ada korelasi begitu ya dengan penilaian dan kinerja mereka selama ini ketika melaksanakan program budaya? Lalu yang terkait tentang ada atau tidaknya terkait tentang dukungan pimpinan. Lalu proses seleksi, bagaimana kita memilih begitu ya teman-teman menjadi agen perubahan yang dapat berkontribusi lebih ya di dalam perusahaan dalam menjalankan program-program budaya. Lalu harus jelas what dan how-nya, apa sih yang akan mereka lakukan begitu ya. Lalu melihat analisis situasi, monitoring dan maintenance. Nah, di sini nih masuk yang pembahasan kita di pagi hari ini terkait tentang selebrasi atas pencapaian. Karena apapun yang telah change agent lakukan, agen perubahan yang dilakukan agar dapat terlihat begitu ya bahwa pencapaiannya walaupun pencapaiannya dalam jangka waktu yang dekat begitu ya, tapi sudah terlihat apa saja kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan oleh para agen perubahan. Makanya pentingnya di sini terkait tentang selebrasi atas pencapaian. Seringnya gagal karena tidak ada terlihat ya apa pencapaian yang sudah dilakukan selama ini oleh para agen perubahan. Karena tidak ada selebrasi itu menyebabkan salah satu potensi gagalnya tadi ya terkait bagaimana agen perubahan menjalankan tugasnya dalam menjalankan program budaya. Nah, kita lanjutkan di sini yang ke-9 terkait tentang diremehkan oleh generasi yang lebih tua dan project owner itu diserahkan kepada agen perubahan saja. Dalam artian di sini misalkan hanya diberikan kepada change agent. Di sini mungkin pimpinan ataupun change leader belum memberikan monitoring penuh ya sepenuhnya terhadap program-program budaya yang ada, tapi diberikan sepenuhnya kepada agen perubahan itu juga menjadi potensi ya sebagai gagalnya pelaksanaan jalannya program budaya yang ada di organisasi kita. Nah, dari 1 sampai 10 ini kita akan membahas di pagi hari ini Bapak dan Ibu lebih detail terkait tentang selebrasi atas pencapaian. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sebagai tim SDM, tim HR ya sudah melakukan juga terkait tentang bagaimana memberikan penghargaan kepada agen perubahan yang selama ini sudah berjalan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa komen juga ya terkait apa yang sudah berjalan di organisasi saat ini. Oke, saya izin lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita lebih detail lagi, bagaimana yang terkait tentang merayakan dan mengapresiasi keberhasilan di sini? Kalau yang kita lihat tadi dari 10 step ya, dari 10 langkah dalam membangun transformasi budaya organisasi, kenapa ini penting? Nah, di sini mungkin kita diskusi sedikit ya Bapak dan Ibu ya, kenapa ini penting sekali masuk ke dalam tahapan ya dalam membangun budaya organisasi. Di sini disampaikan untuk memberikan motivasi ya dan juga semangat agar komitmen dan juga dukungan terhadap transformasi budaya itu terus mengalir. Maka diperlukanlah kemenangan-kemenangan kecil begitu ya Bapak dan Ibu ya. Terlebih nantinya untuk sampai kepada kemenangan yang lebih besar untuk perlu dirayakan. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu untuk melihat apakah begitu ya
yang dijalankan selama ini sudah on the track, sudah ada output yang terlihat, itu penting. Nah, mereka yang sudah berhasil dalam mencapai target ya, mereka yang sudah menunjukkan perubahan perilaku, mereka yang sudah menjadi teladan juga, perlu paham gitu bahwa hal tersebut harus sangat dihargai. Harapannya di sini hal positif tersebut akan menular begitu ya dan menjadi sesuatu yang penting karena dihargai dan diapresiasi. Karena terlihat begitu apa yang mereka sudah jalankan selama ini, mungkin dalam 1 tahun terakhir, beberapa bulan terakhir begitu ya, terlihat bahwa ada selebrasinya dari kemenangan-kemenangan kecil yang telah dijalankan. Nah, perayaan dan juga penghargaan yang diberikan itu akan menimbulkan lingkungan yang kompetitif. Dalam artian, ketika ada satu unit kerja yang sudah melaksanakan program budaya, unit kerja yang lain akan lebih terpacu ya ketika melihat, wah, ternyata unit kerja A itu sudah melaksanakan secara konsisten dan terlihat impact-nya ya terkait tentang program yang mereka lakukan. Otomatis itu akan membangkitkan jiwa kompetitif juga bagi unit-unit yang lain untuk melaksanakan program budaya agar lebih masif. Nah, tentu saja dalam hal ini yang terbaik dalam hal budaya organisasi, selain itu juga memberikan pesan ya bahwa budaya organisasi itu adalah hal penting sehingga ada kegiatan khusus untuk mengapresiasi keberhasilannya, keberhasilan yang telah kita jalankan selama ini. Nah, maksud dan tujuan kita lihat di sini apa sih sebetulnya yang menjadi maksud dan tujuan sebuah organisasi memberikan penghargaan dan apresiasi. Yang pertama, kalau kita lihat di sini anggota organisasi yang sudah menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasinya. Jadi terlihat begitu ya Bapak dan Ibu ya, sudah living dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Lalu anggota organisasi yang sudah berhasil mempengaruhi rekan lainnya agar terlibat di dalam transformasi budaya. Jadi tidak hanya para agen perubahan, baik itu tadi change leader, change champion, dan juga change agent, tapi change target ya. Semua karyawan yang ada di organisasi juga ikut di dalam program organisasi yang dijalankan saat ini. Lalu, agen perubahan yang sudah berhasil mencapai indikator kinerja tanggung jawabnya. Jadi sudah ada jelas ya apa-apa saja nih program yang dijalankan berdasarkan apa yang sudah dirancang di awal oleh para agen perubahan dan para pimpinan yang ada. Lalu pimpinan perubahan yang sudah berhasil mengelola, mengarahkan transformasi budaya di unit kerjanya. Pengelola budaya yang sudah berhasil mengawal proses transformasi budaya sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan di awal. Tujuannya adalah supaya kita menguatkan komitmen dan dukungan semua anggota organisasi terhadap transformasi budaya yang sedang berlangsung. Nah, inilah di sini kami menyampaikan kenapa pentingnya ya apresiasi dan penghargaan mungkin di tengah-tengah program budaya yang sedang berjalan saat ini. Nah, kita memberikan sebentuk ya kemenangan-kemenangan kecil yang kita berikan baik itu kepada unit-unit ya dan agen perubahan yang sudah melaksanakannya. Oke. Kalau kita lihat di sini, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kita memberikan apresiasi dan juga penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bisa share juga ya terkait tentang pengalamannya saat ini. Yang pertama itu terkait tentang perencanaan untuk kemenangan jangka pendek. Jadi sebetulnya kita sudah punya ya untuk hal-hal yang ingin diraih dalam jangka pendek dan juga jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Nah, ketika kita melihat itu sudah mencapai ya terkait tentang perencanaan kita di jangka pendek, kita boleh melakukan apresiasi. Nah, ini penting sebetulnya untuk merancang target-target yang realistis begitu ya Bapak dan Ibu ya, yang spesifik dan juga dapat dicapai dalam waktu yang singkat untuk menunjukkan adanya nih kemajuan dari program yang telah kita laksanakan. Lalu di sini menciptakan peningkatan kinerja yang terlihat. Nah, terlihat nih Bapak dan Ibu. Kemenangan jangka pendek harus memberikan hasil yang nyata dan juga relevan yang dapat dinilai oleh semua pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga, mengakui dan menghargai keterlibatan.
memberikan pengakuan dan juga penghargaan kepada individu atau tim yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini adalah cara yang paling efektif ya untuk menjaga semangat dan komitmen terhadap perubahan. Jadi inilah beberapa hal yang penting. Jadi kita tidak perlu sampai beberapa jangka panjang harus tercapai. Mungkin hal-hal kecil yang sudah kita capai itu boleh kita apresiasi agar terlihat sebetulnya apa yang kita lakukan sudah terlihat output ataupun hasilnya. Dan itu juga memberikan semangat ya biar teman-teman, para agen perubahan dan juga tim budaya dapat untuk melangkah ya kepada rencana-rencana jangka panjang selanjutnya. Penghargaan dan apresiasi itu memberikan bukti konkret ya bahwa usaha perubahan itu membuahkan hasil. Ada yang diraih, ada outputnya. Sehingga dapat meningkatkan kredibilitas proyek perubahan dan mengurangi resistensi yang ada. Jadi orang-orang mungkin yang menolak perubahan melihat, wah ini ada progresnya, terlihat bukti nyatanya yang membuat mungkin orang-orang itu juga akan membantu nantinya terhadap proses transformasi yang sedang kita jalankan. Di sini kalau kita lihat bahwa dengan apresiasi dan penghargaan itu menyediakan bukti nyata ya bahwa perubahan itu berjalan sesuai dengan rencana. Hasil yang dapat diamati itu menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan itu benar-benar berfungsi. Dalam artian apa yang kita canangkan ya, mungkin ketika di awal kita menyusun rencana aksi, menyusun action plan, dan di sini terlihat bahwa itu betul-betul sudah ada outputnya dan berjalan. Lalu menghilangkan resistensi terhadap perubahan. Ketika orang melihat bukti keberhasilan, mereka lebih cenderung untuk menerima ya dan mendukung perubahan itu sendiri. Yang ketiga, di sini kalau kita lihat meningkatkan motivasi dan semangat. Kemenangan awal memberikan dorongan emosional kepada tim sehingga mereka merasa bahwa usaha mereka itu berharga. Nah, di sini kita akan masuk Bapak dan Ibu, di mana kalau kita membahas terkait tentang memberikan apresiasi dan juga penghargaan, ada salah satu ya yang bisa kita lakukan, mungkin bisa kita lakukan di akhir tahun, terkait tentang bagaimana kita melombakan begitu ya, unit-unit kerja yang sudah melaksanakan program budaya dalam bentuk culture festival. Nah, kita menyebutnya di sini sebagai culture festival. Mungkin ada penamaan yang lain ya yang sudah berjalan di Bapak dan Ibu, bagaimana kita memberikan apresiasi dengan kita melombakan begitu ya, dari setiap unit kerja, bagaimana program budaya mereka berjalan selama ini. Nah, kita sebut sebagai culture festival. Nah, kita akan bahas di sini detail dari culture festival, apa saja persiapan yang kita butuhkan, lalu di sini apa saja penilaiannya, dan kita di sini memberikan contoh juga nanti ya, Bapak dan Ibu ya, apa saja contoh-contoh penilaian dan indikator penilaian yang mungkin dapat menjadi referensi Bapak dan Ibu jika nanti akan membuat culture festival di organisasinya. Nah, kalau kita lebih detail lagi, apa sih yang terkait tentang Culture Festival? Jadi, Culture Festival itu adalah ajang bagi para penggiat budaya yang berada di semua unit kerja yang telah menginternalisasikan core values nilai organisasi, baik itu secara konsisten, kontinu, dan berdampak kepada perusahaan kita. Tujuannya itu dalam memberikan apresiasi ya bagi para penggiat budaya tadi, para tim budaya, para agen perubahan, begitu ya, mulai dari change leadernya, change championnya, dan juga change agentnya, karena telah konsisten ya dalam melakukan internalisasi budaya organisasi. Selain itu, Culture Festival ini diharapkan mampu juga untuk mendorong dan memperkuat nih implementasi nilai organisasi dalam perilaku kerja karyawan. Ini salah satu bentuknya ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin penamaannya bisa jadi berbeda di Bapak dan Ibu terkait tentang Culture Festival. Intinya bagaimana kita memberikan apresiasi kepada para penggiat budaya dalam transformasi budaya yang telah kita jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini journey-nya apa saja ketika dalam menyiapkan ya proses dalam culture festival ini, pastinya yang pertama itu adanya tahap persiapan. Mulai di sini tahapan persiapan format, metode apa yang akan kita gunakan, data-data apa yang kita gunakan dalam penilaian,
Karena di dalam Culture Festival itu biasanya ada panelis ya atau juri nih yang menilai baik itu juri dari internal ya ataupun dari eksternal nantinya untuk menilai bagaimana sebetulnya program-program budaya ini sudah berjalan. Nah, kalau di Bapak dan Ibu jika ada selama ini sistem ya yang mendukung terkait bagaimana untuk melihat program budaya selama ini berjalan dengan baik itu dapat disampaikan data-data kuantitatif yang diperoleh. Kalau di sini kami memberikan contoh adanya data-data yang biasa kita sebut sebagai culture monitoring system, di mana sebetulnya dari CMS ini kita dapat melihat progres ya dari bulan per bulannya, dari setiap unit kerja, bagaimana sudah menjalankan ya terkait tentang program budayanya. Jadi semua sudah terdata di dalam sebuah sistem dan kuantitatif karena di dalam CMS pun ada penilaiannya. Nah, mungkin di sini kita sharing sedikit Bapak dan Ibu, kalau di dalam CMS itu ada beberapa penilaian yang diharapkan, mulai dari keterlibatan pimpinan, begitu ya, keterlibatan semua karyawan, bagaimana kerja sama tim dalam melaksanakan program budaya itu dinilai. Nah, Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan tadi ya data-data tadi yang kita sebut di sini sebagai data CMS untuk monitoring. Lalu dokumen untuk rencana pelaksanaan internalisasi nilai organisasi. Jadi terlihat ya dokumen-dokumen yang sudah dilaksanakan selama ini dilihat juga nih portofolionya dari setiap unit kerja seperti apa. Jadi untuk tahap persiapan ada dasarnya ya dari semua unit kerja yang kita lihat apa nih yang bisa kita nilai secara baik itu kuantitatif dan juga terlihat sebagai salah satu aspek penilaian. Ini tahap awalnya. Lalu di tahap penyisihan, setelah kita melihat semua dari dashboard yang kita punya ataupun penilaian yang lain, misalkan dari dampak ataupun secara masifnya pelaksanaan dari program budaya, di sini kita akan melakukan seleksi. Nah, seleksi ini bisa melalui tadi, baik itu dari panelis ya, dari tim juri yang ada di internal organisasi ataupun dari eksternal, untuk memilih finalis yang akan lanjut ya ke tahap final. Nah, kalau misalkan tadi salah satunya dengan CMS ataupun dengan beberapa indikator lainnya ya, bisa disesuaikan dengan sebetulnya apa yang dianggap penting ya di organisasi kita untuk disampaikan bahwa suatu unit kerja sudah sangat baik dalam melaksanakan program budayanya. Lalu disinilah tahap final. Nah, presentasi final yang dilakukan dengan mekanisme penilaian juri. Jadi di sini nanti setiap unit yang sudah terpilih ya, yang sudah terpilih dari tahap 2 akan melakukan presentasi akhir nih. Bagaimana di dalam presentasi final itu dia akan menyampaikan ya dalam satu tim terkait tentang program budaya yang telah mereka jalankan selama ini. Bagaimana dampaknya, lalu bagaimana konsistensinya, bagaimana peran pimpinan selama ini ikut serta dalam program budaya itu disampaikan melalui paparan final yang nanti disaksikan dan dinilai oleh para juri yang ada. Nah, biasanya kalau Culture Festival itu ada yang kita sebut sebagai kategori-kategori award-nya begitu ya. Ini tergantung juga bisa disesuaikan begitu ya dengan apa yang menjadi kebutuhan begitu ya dari organisasi kita. Ini sebagai contoh saja ada yang terkait tentang the most fantastic program begitu ya, the most inspiring change leader, duta nilai organisasi. Nah, itu baik bisa personnya ataupun dari unit kerjanya. The most innovative internalization, the most favorite, the best of the best dan sebagainya. Ini boleh diusulkan ya beberapa yang menjadi nomine ya untuk kategori kategori award yang akan kita laksanakan. Nah, ini hanya sebagai contoh yang dapat dijadikan referensi juga ya untuk Bapak dan Ibu jika nantinya akan membuat culture festival. Beberapa kriteria penilaian. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian yang dapat kami sampaikan sebagai contoh ya dan juga mungkin dapat sebagai referensi Bapak Ibu ke depannya bahwa yang pertama itu mulai dari desain programnya. Ini sebagai salah satu contoh yang dapat kita sharing juga. Apa sih yang menjadi kriteria penilaian oleh para juri atau panelis di dalam melaksanakan culture festival, begitu ya? Pertama, di sini terkait tentang desain program, mulai dari kejelasan program, kreativitas program, kesesuaian dengan penguatan program budaya, dan kesesuaian dengan kegiatan operasional perusahaan.
mulai dari desain lalu implementasinya. Bagaimana peran dan keterlibatan change leader, peran dan keterlibatan change agent, keterlibatan karyawan ya, semua karyawan dalam pelaksanaan program budaya, serta konsistensi dan komunikasi program. Nah, setelah desain, implementasi, kita juga harus melihat impact begitu ya. Jadi ada bobot-bobotnya sebetulnya. Dari desain, implementasi, dan juga nanti dampak itu ada bobot-bobot penilaiannya. Ini sebagai contoh atau referensi yang dapat kita gunakan juga ya. Mungkin Bapak dan Ibu dari desain ada beberapa indikator ya yang mungkin selama ini berjalan dari implementasi dan juga dampaknya. Kalau dampak yang kita lihat di sini dampak pada perubahan perilaku dari pegawai dan dampak pada peningkatan performansi perusahaan. Nah, inilah yang dapat menjadikan referensi juga atau tambahan ya informasi bagi Bapak dan Ibu di dalam organisasi sebagai tim SDM, sebagai tim budaya ataupun tim HR ya yang melaksanakan menginisiasi dalam pelaksanaan Culture Festival ini. Nah, di sini saya tutup sedikit Bapak dan Ibu dengan sebuah quote ya dari Kotter bahwa sebetulnya without short-term wins, too many people give up ya or actively join the ranks of those people who have been resisting change. Di mana sebetulnya keberhasilan jangka pendek bertindak sebagai penguat motivasi. Tadi kemenangan-kemenangan kecil ya Bapak dan Ibu ya penguat motivasi dan bukti nyata bahwa perubahan itu sedang berjalan dengan baik. Hal ini membantu menjaga momentum dan juga mengurangi resistensi terhadap perubahan. Jadi pentingnya bagaimana kita memberikan apresiasi dan juga penghargaan terhadap hal-hal, mungkin hal-hal kecil tapi sudah terlihat begitu ya. Dampaknya sudah terlihat juga untuk progresnya itu boleh kita apresiasi. Oke, Bapak dan Ibu, semoga sharing hari ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di minggu depan di pembahasan selanjutnya. Kita lihat dari rangkaian di 10 Step of Total Transformation, kita akan masuk ke tahap 10 nih Bapak dan Ibu. Di minggu depan terkait tentang menyelaraskan dengan sistem, yakni bagaimana ketika kita sudah melaksanakan dari tahap 1 sampai dengan 9 begitu ya. Di tahap 10-nya kita akan menguatkan transformasi yang sudah terjadi melalui mekanisme formal dan menjadikannya bagian dari sistem kerja kita dan struktur organisasi. Nah, kita akan bahas ini di dalam Act Insight minggu depan terkait tentang menyelaraskan dengan sistem. Oke, sampai jumpa di minggu depan Bapak dan Ibu. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup acara Egg Insight hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.